Indonesia Emas 2045 jangan hanya menjadikan kita sebagai orang-orang sapi perah untuk melunasi utang-utang yang ada sekarang ini. Terima kasih. Tolak politik uang, tolak bansos tanggal 10 Februari. Ayo sama-sama kita menangkan Pak Anies. Pesan Ketua Umum kami yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, perubahan dan perbaikan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang siap untuk melanjutkan perubahan dan perbaikan itu, bukan hanya milik satu orang atau sekelompok orang yang telah mengkhianati partai kami. Jika kita akan melawan ini, maka saya menggemakan di sini salam 4 jari. Salam 4 jari, 1 atau 3. Kita buat Pilpres ini 2 putaran. Hari ini dengan kontestasi yang walaupun di debat ini nampaknya adem ayem ya, tapi sebenarnya di lapangan itu sebenarnya saling tanda kutip mencurigai gitu. Ya baik, terima kasih Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang saya hormati, selamat malam. Mudah-mudahan malam ini tetap sehat dan tetap semangat menyambut pemilu 2024. Kita sama-sama menunggu proses jalannya debat ya, dan mudah-mudahan kita bisa melihat bagaimana penampilan masing-masing calon presiden. Saya meyakini bahwa tentu ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh calon presiden. Walaupun banyak lembaga survei mengatakan hanya 2,5% efek debat itu kepada pilihan yang ada. Kini ya bahwa yang namanya undecided voters, swing voters itu belum betul-betul menetapkan pilihannya. Artinya kalau di swing voter itu dia sudah tahu siapa yang dipilih tapi perlu keyakinan gitu. Nah kalau perlu keyakinan tentu yang bisa meyakinkannya itu adalah pada apa yang menjadi gagasan calon presiden setelah 5 kali debat. Nah, ini akan menjadi pertimbangan mereka. Nah, undecided voters kalau dari data Kompas, survei Kompas itu 28%. Artinya cukup banyak sebenarnya gitu. Walaupun banyak yang mengkritik juga. Masa ya semakin lama angka undecided juga belum turun gitu. Ya bisa jadi seperti itu gitu. Karena orang melihat ada keraguan-keraguan siapa yang mau dipilih gitu. Jadi wajar saja menurut saya. Nah biasanya orang membuat keputusan itu kan 2 atau 3 hari menjelang pemilihan atau pencoblosan. Terutama orang-orang yang betul-betul membutuhkan keyakinan dari 3 calon presiden itu siapa yang betul-betul bisa mengaspirasikan kepentingannya. Nah jadi menurut saya debat ini tentu akan menjadi faktor penentu juga. Yang mudah-mudahan saya yakin dan percaya 3 calon presiden ini akan bisa memberikan gambaran pada kita untuk meyakinkan diri kita untuk memilih siapa yang terbaik untuk bangsa kita ke depan. Barangkali itu, Bu Riki. Baik, terima kasih Prof. Selamat datang, Bung Yogi. Ya, sementara semua calon presiden kan sudah menggambarkan ya apa yang menjadi program unggulan masing-masing gitu. Misalnya Pak Prabowo tetap meyakini bahwa dengan isu-isu populisnya seperti makan siang gratis, kemudian membangun puskesmas modern, membangun 3 juta rumah di pedesaan di daerah pesisir ya, kemudian meningkatkan gaji guru. Saya pikir isu ini memang isu yang real dalam masyarakat. Kita tahu bahwa membangun program unggulan itu kan bukan sekedar apa yang dipikirkan presiden. Saya yakin dan percaya juga itu dilakukan kajian dan diskusi dengan masyarakat atau dengan rakyat itu. Maka muncullah banyak orang bertanya, kenapa makan siang gratis? Saya meyakini itu mungkin saja didapatkan dari aspirasi masyarakat gitu. Bahwa kami belum makan, kami masih kurang makannya dan seterusnya. Jadi itu bisa menggambarkan ya. Walaupun banyak orang memberikan catatan ya tentang program ini, tapi paling tidak itu bukan hanya dipikirkan, tapi mungkin satu kajian yang memang dijadikan sebagai program unggulan, dan program unggulan itu sifatnya populis gitu. Nah, kajian-kajian hari ini atau konteks bagaimana masyarakat bisa mendukung calon presiden kan
kebanyakan memang isu-isu populis ini yang mendapat perhatian. Nah ini satu di antara yang kita bisa soroti, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang di banyak media juga disoroti ya tentang makan siang gratis ini. Gitu. Nah kemudian dari Pak Ganjar kan bisa kita lihat apa yang disampaikan beliau ya, mulai dengan membangun Indonesia dengan menempatkan kepribadian dalam kebudayaan itu. Masuk di dalamnya adalah pendidikan, kesehatan, kemudian juga sumber daya manusia. Sama isunya tentang kesehatan, bagaimana membangun desa itu dengan satu fasilitas kesehatan, Faskes dan satu Nakes. Yang memang itu menjadi isu juga di dalam negara kita ya, karena banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Untuk Sumatera Barat contohnya mungkin kita bisa lihat di Kabupaten Kepulauan Mentawai misalnya, untuk bisa mendapatkan aksesnya itu kan di pulau-pulau itu kan susah juga itu. Sehingga harus menyewa booth sampai jutaan rupiah. Nah menjelaskan sampai ke puskesmas saja itu sudah sekarat itu. Nah ini kan juga isu yang saya pikir penting juga untuk jadi perhatian. Kemudian pendidikan inklusi, ya yang memberi perhatian pada kelompok marginal, perempuan, ya yang selama ini dalam stereotip masyarakatnya mengatakan bahwa perempuan itu tidak usahlah sekolah tinggi-tinggi, itu masih ada di beberapa daerah. Sehingga itu perlu diberi perhatian. Kemudian masyarakat disabilitas. Nah upah buruh juga begitu. Bahkan dia mengatakan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya walaupun diterbitkan perpunya dan jadi undang-undang tetap saja dianggap masih bermasalah gitu. Nah, walaupun MK sudah uji kemudian disuruh perbaiki keluar perpunya ya tetap saja dianggap harus direvisi kembali. Nah ini kan menjadi perhatian juga karena upah buruh juga menjadi bagian penting dari isu yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Nah Pak Anies juga begitu saya pikir ya karena isunya juga terkait dengan pekerjaan yang layak dengan data yang cukup mengkhawatirkan ya 45 juta masyarakat Indonesia belum bekerja dengan layak. Nah, ini kan juga isu yang penting di perhatian. 70 juta belum mendapatkan pendidikan yang layak. Nah ini kan juga perlu mendapatkan perhatian juga. Dan itu akan dituntaskan oleh calon presiden 01 ini kalau seandainya beliau jadi presiden. Kemudian hidup sehat dan keluarga sejahtera melalui pemberian bansos yang memang diorientasikan untuk kepentingan penerima bukan kepentingan pemberi. Itu juga catatan yang menarik juga disampaikan. Jadi isu ini memang menjadi isu populis semua dan itu tentu akan menjadi perhatian masyarakat mana di antara calon presidennya yang betul-betul bisa bersentuhan dengan harapan mereka. Itu mungkin Muriki. Oke. Karena memang isu ini berkaitan dengan kehidupan langsung masyarakat ya Prof ya. Kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerjaan ini pokok yang dibutuhkan masyarakat kita saat ini. Kita ke Bung Yogi. Nah Bung Yogi gimana cara pandang Bung Yogi melihat ketiga capres? Tentu saya akan fokus pada apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Mas Ganjar ini punya 21 program unggulan dengan anggaran 500 triliun per tahun. Ingat ya, 21 program unggulan dengan anggaran 500 triliun per tahun. Sedangkan Pak Prabowo punya satu program unggulan yang mana makan siang gratis dan susu gratis, itu anggarannya 450 triliun per tahun hanya untuk makan siang gratis dan susu gratis. Jika saya ingin menyampaikan 21 program unggulan tadi, pertama adalah menciptakan 17 juta lapangan kerja. Ini adalah kebutuhan kita Gen Z, kawan-kawan mahasiswa pasca wisuda. Yang kedua juga satu desa, satu fasilitas kesehatan. Artinya puskesmas kita hari ini belum merata di seluruh Indonesia. Yang ketiga uang saku kader posyandu. Yang keempat menghadirkan 10 juta hunian. Yang kelima sekolah dapat gaji lulus pasti kerja. Nah, ada 21 program unggulan yang itu anggarannya 500 triliun berbanding satu program Pak Prabowo itu yang 450 triliun gitu. Nah, saya ingin membandingkan itu dulu. Jawab. Satu boleh suaranya. 2, 3. Oh, udah hadir semua 3 poros di sini. Tapi aman ya? Aman. Kita minta komentarnya dari Bung Nanda. Mulai komentari juga capres lain. Silakan Nanda. Oh, komentarinya capres lain ya, nggak boleh capres sendiri. Kalau capres sendiri sudah pasti positif. Oh, sudah pasti kritisi positif. dari 2 dan 3 barangkali. Oke, terima kasih Bung Riki atau Bang Riki. Ya kita lihat tadi lumayan bagus dari beberapa kami
Lihat kalau capres lain kami lihat Pak Ganjar luar biasa, bahwa memang kita ini kan butuh sebenarnya seperti Pak Anies melaksanakan di DKI itu konsep kolaboratif. Jadi jangan hanya misal pemerintah itu cuma mengadakan dananya terus bikin proyek-proyek yang sebenarnya kita nggak butuh. Sebenarnya kan proyek-proyek di pemerintahan itu banyak sekali sudah, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan di pasar atau di masyarakat. Jadi dengan konsep kolaborasi tadi, libatkan semua pihak untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut sehingga konsep pentahelix atau hexahelix itu bisa terlaksana, dan itu tuh nanti menghasilkan kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang memang bisa menggenjot dari segala sisi, baik itu ekonomi, perkembangan kebudayaan, atau tadi masalah IT. Kita harus tahu jangan hanya asal bikin pabrik tapi nggak ada gunanya nanti, atau ternyata pabriknya juga malah rugi. Tapi memang harus ada konsep kajiannya sampai AMDAL lingkungannya betul-betul memang hal-hal yang kita bangun itu memang berguna untuk pembangunan dan kemajuan bangsa kita. Itu terima kasih. Oke, baik Bung Nanda. Kita ke Kak Imelda Sari dari tim 02. Ya, tadi saya mengamati yang menarik menurut saya adalah soal kebudayaan. Latar belakang saya juga dan juga Yogi juga sebagai satu alumni, kami sama-sama dari sejarah, dan saya kira memang Pak Prabowo dalam hal ini penguasaan dia terhadap budaya sangat baik, dan beliau juga merespon secara positif apa yang disampaikan oleh Mas Anies misalnya yang terkait dengan Kementerian Kebudayaan. Kita semua tahu pada waktu sebelumnya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian yang terakhir levelnya kebudayaan hanya menjadi dirjen. Padahal sebelumnya ada Wamen Kebudayaan di masa Pak SBY. Dan yang lebih sebelumnya dimasukkan dalam Kementerian Pariwisata. Saya termasuk orang yang akan mendorong Kementerian Kebudayaan itu sendiri, dan menurut saya apa yang disampaikan baik oleh Pak Prabowo dan Mas Anies tadi cukup bagus, dan Mas Ganjar tadi hanya menyoroti kalau kebudayaan itu antara budaya versus birokrat, tetapi sesungguhnya mereka dalam hal ini satu chemistry yang terkait dengan budaya. Itu saja catatan saya. Oke, baik 0102 ya, sama-sama mendirikan satu Kementerian Budaya. Ya, dalam hal itu saya kira Kementerian Kebudayaan, saya sepakat pertama gini, kalau kita lihat warisan budaya itu kan macam-macam ya. Ada yang tak benda, ada juga warisan budaya yang berbentuk secara fisik, baik museum seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi, yang juga kita juga nggak mau nanti tahu-tahu Batavia udah nggak ketahuan lagi di mana Betawinya. Itu menurut saya hal yang sangat penting karena itu menyangkut aset kita, aset negara kita. Itu yang menjadi catatan saya. Terima kasih Kak Melda. Ke Bung Yogi, apa yang beda nih Bung Yogi dari Pak Ganjar antara 01 dan 02? Pertama terkait dengan pembangunan pabrik tadi, pabrik gadget, itu kita bikin gitu. Tapi hal ini kan kalau tidak dipikirkan, memang soal anggaran itu gampang. Tetapi memastikan ini bisa berjalan, pabrik ini bisa berjalan, itu tidak mudah. Hari ini berapa BUMN yang bangkrut? 7 BUMN terakhir ini itu ditutup oleh Kementerian BUMN karena bangkrut gitu. Jadi tidak bisa semuanya negara yang mengatur. Nah yang kedua juga ini terkait dengan politik anggaran. Semuanya dibangun, semuanya dibantu. Hari ini defisit kita itu per tahun itu sudah 376 triliun. Ditambah lagi kalau ada susu gratis itu 450 triliun. Dari mana anggarannya gitu? Nah ini kan harus kita berpikir dalam konteks politik anggaran, apakah kita akan menambah hutang lagi di sini gitu. Mungkin itu. Saya khawatir justru debat ini mengamini apa yang sudah ada saja gitu. Jadi mudah-mudahan ada yang digali kembali untuk satu kebaruan bagi masyarakat. Itu mungkin Roy. Artinya di sini nggak ada ketemu isu yang agak beda ya Prof ya? Iya. Okay. Perlu kita memberikan satu gagasan baru lah, bahwa debat ini memang tidak hanya sekedar menyatakan ide tapi juga ada
proses pendidikannya bahwa masyarakat mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan harapan baru bagi bangsa ke depan gitu. Terima kasih Prof. Kita kembali ke studio debat. Kami kemudian akan mengundang Bapak Ono Sesuai yang sampaikan Prof tadi, segmen 1, segmen 2 masih belum ada perdebatan. Segmen 3 kita tunggu tanggung-tanggung, ini kayak podcast saja. Gimana pendapat Prof? Ya, pertama tentu mereka terikat dengan tema ya. Temanya ketenagakerjaan, kemudian kesejahteraan dan inklusivitas. Dan tentu ini juga menjadi menjadi hambatan juga untuk dikembangkan ya. Jadi saya melihat itu juga masih satu arah saja diskusinya gitu. Nah yang kedua barangkali karena memang keterbatasan data itu juga berdampak juga kepada komentar yang diberikan ya. Memang dalam debat ini sebenarnya yang dicari itu tidak hanya masalah setuju atau tidak setuju atau kesamaan pandangan ya, tapi bagaimana mengelaborasinya menjadi gagasan untuk menjadi kebijakan gitu. Misalnya tadi yang menarik misalnya begini tadi yang di kebudayaan ya, bahwa persoalannya sebenarnya kenapa tidak diberikan solusi terkait dengan Kementerian Kebudayaan misalnya, itu kan menarik itu. Gagasan yang selama ini ya mungkin Bu Imelda bisa nanti menambahkan. Itu menarik menurut saya gitu. Selama ini kan persoalan budaya itu kan pada posisi marginal. Padahal muara dari semua pembangunan itu adalah peradaban yang menggambarkan kebudayaan. Nah ini kan menarik. Nah di bidang ketenagakerjaan misalnya tentang adanya persoalan tenaga kerja kita yang memang banyak mendapat masalah di luar negeri. Nah apa gagasannya gitu. Sementara yang saya lihat tadi itu masih hal yang sering dibicarakan juga gitu. Apapun yang ya masalah legalitas, masalah skill, masalah penempatan, pengaduan, keterlibatan negara dengan pemerintahannya. Itu kan semua yang business as usual itu. Masalah tetap terjadi gitu. Nah kita menunggu itu, apa kira-kira gitu. Itu yang belum saya lihat itu. Atau boleh dibilang ketiga capres malam ini masih main aman nih Prof. Jika terbatas dengan tema dan satu clue saja lah yang menjadi persoalan gitu. Tidak usah semuanya dibicarakan. Misalnya terkait dengan apa tadi ya, masalah manufaktur terkait dengan ini ya, dengan IT tadi. Prabowo juga sangat luar biasa juga menurut saya ya. Harus ambil alih oleh negara. Ini kan membuat orang kaget juga. Ini apanya gitu? Kan perlu dielaborasi. Nggak usah sentuh yang lain. Kalau terputus seperti itu orang berpikir ini jangan-jangan ini seperti ini ya terlalu dominan negara ini ya. Sementara kan pasar juga berbicara. Kan nggak bisa juga negara karena kaitannya dengan globalisasi, nah bisa juga negara terlalu intervensi gitu. Nah ini yang dijadikan fokus itu. Memang dengan waktu terbatas, nah mungkin semua isu dibahas. Itu satu hal. Karena temanya juga banyak. Makanya difokuskan pada program unggulan mereka. Ini yang ditagih oleh masyarakat nanti itu. Itu barangkali yang perlu menurut saya ini. Oke. Artinya apa yang disampaikan Pak Ganjar ini bukan mengawang-awang. Artinya itu telah beliau lakukan ketika ada kasus buruh migran misalnya. Seperti yang disampaikan tadi. Mas Ganjar langsung eksekusi, langsung satset, tas tes, telepon Menlu, telepon Dubes, dan alhamdulillah kasusnya selesai. Artinya ini yang diperlukan oleh Indonesia hari ini, pemimpin yang gesit, pemimpin yang bisa mengeksekusi, bukan pemimpin yang duduk di belakang meja. Terima kasih. Baik, bukan pemimpin yang duduk belakang meja. Kalau 02 gimana Bu Imelda melihat apa yang beda dari Pak Prabowo di antara 01 dan 03? Beliau tadi misalnya Pak Ganjar menyampaikan keluhan soal terkait dengan TKI, kemudian juga Mas Anies. Tapi kemudian Pak Prabowo sebenarnya misalnya 2015 beliau membebaskan salah satu TKI kita dari hukuman gantung 2015 itu, Wilfrida dari NTT yang kemudian diselamatkan dan alhamdulillah beliau sekarang sudah kembali ke Atambua dan itulah sosok Prabowo kalau yang saya mau sampaikan. Kemudian juga misalnya yang terkait dengan ada kemarin lagi ada kasus di Malaysia itu juga dalam konteks hukuman mati saat ini juga termasuk yang menjadi perjuangan Pak Prabowo untuk kemudian disampaikan ke PM Anwar Ibrahim untuk kemudian juga dibantu. Saya kira hal-hal yang seperti itu menjadi concern beliau menyangkut
hal-hal yang menyangkut warga negara kita di luar negeri, dan kita semua tahu memang ya, apa yang disampaikan oleh ketiga paslon tadi, terutama memang KBRI kita kalau ditanya terkait dengan misalnya lawyer itu misalnya terutama di Saudi, saya sudah mengetahui di Malaysia mereka agak kewalahan dengan berbagai kasus yang mereka alami. Jadi memang yang harus disiapkan oleh negara, terutama Kementerian Luar Negeri, adalah bagaimana kita memfasilitasi ada banyak lawyer kita juga yang dikirim, yang kemudian berkoordinasi dengan lawyer lokal, karena yang akan maju tetap lawyer dari negara-negara setempat yang mewakili kepentingan negara kita. Jadi yang hal-hal yang menyangkut BNPTKI ini ada banyak hal memang yang menurut saya masih harus kemudian diperjuangkan baik oleh DPR, karena kan pemerintah nggak bisa kerja sendirian. DPR juga harus kemudian membuat satu kebijakan ini berjalan sebagaimana mestinya dan lebih mudah untuk para TKI kita bekerja di sana aman dan nyaman. Menekankan konsep kolaborasi. Jadi tadi dari bersamanya Capres itu yang Pak Anies yang membahas melibatkan aktivis. Dan akhirnya kami berharap tadi Pak Prabowo bilang tadi kan aktivis ini kemanusiaan ini adalah pahlawan-pahlawan. Kami harap nanti 9 aktivis yang masih hilang itu bisa diangkat jadi pahlawan nantinya. Oke, baik. Kata pengaruh 1, 2, 3, 4 kemarin debat itu udah cukup menghibur publik, sekarang mau meraih substansi atau ada apa gitu, Prof? Ya mungkin karena mau menjelang pemilu jadi suasana adem harus dibangun gitu. Artinya ya perdebatan itu dari 4 debat sebelumnya termasuk cawapres orang sudah bisa menangkap sebuah pola ya terkait dengan debat ini gitu. Jadi kalaupun dipaksakan untuk berdebat orang sudah paham sendiri ya, sehingga apa yang kita saksikan hari ini ya barangkali satu aliran saja, satu stream saja ya, bahwa mereka setuju bahwa ini perlu dilengkapi. Ya saya pikir tidak apa-apa, karena memang dalam membangun bangsa ini juga harus mengambil gagasan dari banyak calon presiden gitu. Ya, tapi sekali lagi saya katakan tentu makna debatnya tidak akan muncul dengan keterbatasan dimiliki oleh masing-masing calon presiden. Saya pikir itu, Riki. Makan siang gratis misalnya di satu desa. Tidak mungkin di satu desa itu hanya ada satu orang yang mengerjakan untuk satu SD 300 orang. Tentu ada banyak perempuan yang dibutuhkan beberapa kelompok untuk mengerjakan makan siang itu setiap hari. Jadi selain itu juga mulai dari ibu hamil. Kalau ibu hamil ini gizinya diperhatikan, maka target kita memang Indonesia Emas 2045 itu diharapkan tingkat kemampuan intelektual dari anak-anak kita, dan juga di sisi lain kami melihat memang perlindungan pada kaum perempuan ini memang harus diikuti oleh satu kebijakan. Saya sepakat dengan Pak Prabowo, tindakan hukum yang tegas. Misalnya di Sumatera Barat kita tahu, misalnya di kampus kami waktu itu di UNAN ada peristiwa, dan itu agak lama untuk pemecatan seorang dosen yang kemudian melakukan pelecehan seksual kepada beberapa mahasiswanya. Dan menurut saya hal-hal yang seperti itu tidak terulang lagi. Saya tahu di kampus sekarang juga ada satu badan pengawas untuk tindakan-tindakan itu, sehingga para mahasiswa juga bisa langsung melaporkan. Itu saja dari saya. Baik, Kak Imelda. Mendominan dari Pak Anies di sesi keempat tadi. Kalau kita bicara Pak Aniesnya, Anies ini luar biasa nih, tanda-tanda kemenangan dari Amin, insya Allah, amin. Nah, kalau Pak Ganjarnya, kalau Pak Ganjar, satu. kalau Pak Ganjarnya, Nah, Pak Prabowo nanti memang mantap, cocok nanti jadi Menteri Pertanian. Biar melanjutkan, untuk melanjutkan nanti food estate yang belum berhasil. Saya nggak bilang gagal, tapi belum berhasil. Yes. Nah, saya lihat pun Pak Ganjar luar biasa tadi mengamini kemantapan dari konsep Pak Anies masalah berkeadilan tadi, bahas bansos. Negara tidak hanya tugasnya memberikan bansos, tapi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sesuai dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Anies. Terus tadi kita bahas tentang yang kedua, tentang tadi Pak Prabowo bilang kita harus tegakkan hukum sekeras-kerasnya. Indonesia negara hukum, paslonnya ada yang mengangkangi hukum. Nah, kami rasa ini
kurang ini ya, kita kan melihat rekam jejak. Apakah memang hukum itu hanya akan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Nah, kami ingin audiens semuanya lebih cerdas. Kita punya capres-capres yang punya rekam jejak yang jelas, yang mana yang betul-betul taat hukum, tidak melanggar hukum, mengangkangi hukum atau menabrak konstitusi. Oke. Nah, kami rasa itu, dan tidak semua persoalan itu persoalannya jawabannya makan siang dan susu gratis, karena kita bukan sapi perah untuk memuaskan nafsu-nafsu para pejabat untuk bisa mengeruk hasil dari bumi kita ini untuk kekayaan mereka. Oke, Terima kasih. terima kasih Bung Nanda. Kalau beliau gimana? Saya fokus dengan Bung Nanda. Ya, saya fokus tadi soal bansos. Hari ini walaupun debat ini adem ya, tapi suasana sebenarnya kan tidak adem. Hari ini Presiden keliling bagi-bagi bansos, malah ini sudah di depan istana melihatkan Presiden di depan istana bagi-bagi bansos gitu kepada masyarakat miskin gitu. Ini kan memperlihatkan citra negara. Nah, yang kedua juga di Jawa Tengah, hari ini Presiden di mana ada Pak Ganjar, 2 hari setelah itu Pak Jokowi datang. Dan itu masif dilakukan oleh Presiden hari ini. Nah, yang lebih berbahaya lagi hari ini soal bansos. Menjelang pemilu ini akan ada pembagian bansos yang dirapel dari Januari sampai Maret. Itu totalnya 600.000. Dibayarkan tanggal 10 Februari ini. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya untuk demokrasi. Nah, ini yang saya lihat, walaupun debat ini adem, tetapi suasana demokrasi kita hari ini tidak adem. Ini sudah di luar batas nalar kita sebagai negara demokrasi gitu. Sehingga muncullah gerakan-gerakan kampus hari ini menentang tindakan yang menurut kami itu tidak etis yang dilakukan oleh pemimpin negara gitu, presiden di sini gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Dan apa yang ingin dilakukan untuk bangsa dan negara ini. Tapi kalau Pak Prabowo tadi saya lihat terkait digitalisasi malah nggak ngejawab apa yang dipertanyakan Pak Ganjar, tapi malah terfokus agak emosional dengan persoalan tadi ini terkait pernyataan atau statement-statement yang ingin diklarifikasi. Kita tentu tidak ingin punya pemimpin presiden nantinya tiba-tiba ngomong salah terus klarifikasi ke negara lain dan akhirnya menyebabkan perang nantinya. Itu pertama. Terus Pak Anies Pak Anies terkait kesehatan. Tadi kami lihat luar biasa sekali, ternyata tadi kami sebelumnya menyampaikan Pak Prabowo baiknya jadi Menteri Pertanian untuk melanjutkan food estate, tapi kayaknya Pak Prabowo lebih pengen jadi Menteri Kesehatan dan tadi meminta persetujuan Pak Anies untuk apa yang harus dilakukan. Dan ini luar biasanya komitmen Pak Anies selalu melibatkan semua pihak. Jadi Pak Anies tadi bicara tentang asosiasi, bicara tentang aktivisnya, atau orang-orang di daerah yang betul-betul merasakan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut. Kita ini sering melihat permasalahan dari pemerintah, kebutuhannya A yang dilakukan C. Nah, ini yang perlu sebenarnya ada kolaborasi semua pihak untuk bisa sebenarnya kebijakan-kebijakan itu atau hal-hal proyek-proyek pemerintahan itu memang yang betul-betul dibutuhkan pemerintah, jangan gerasa gerusu, pengen ini, pengen itu, segala macamnya. Semuanya mau disulap, segalanya ada, tapi uangnya dari mana? Apa mau nambah hutang lagi? Indonesia Emas 2045 ini mau dibebani hutang yang luar biasa untuk proyek-proyek yang nantinya tidak, mohon maaf, belum berguna untuk keadaan kita saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Nanda. Kak Melda, boleh responnya Kak untuk berjalan dari segmen kelima. Ya. Baik, jadi kalau Anda mau menyampaikan Prabowo, saya mau menyampaikan secara loud and clear, Prabowo sudah selesai urusan dengan tahun 98. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyangkut kesehatan, saya mau menyampaikan ketika pandemi, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo mengerahkan seluruh rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, diubah menjadi rumah sakit untuk menangani pandemi. Dan itu sudah berjelas dilakukan oleh Prabowo saat Menhan
dan sudah disiapkan bahkan sekarang fakultas kedokteran, fakultas farmasi, kemudian semua fakultas dibuka. Ada salah satu rumah sakit Suyoto, tadinya hanya untuk rumah sakit yang digunakan untuk menyangkut bukan urusannya dengan rumah sakit umum yang menangani pasien secara umum. Tetapi ketika saat pandemi, jadi kita harus melihat pemimpin itu pada saat krisis. Ketika krisis dia muncul dan dia bisa menangani itu masalah dengan clear. Itu yang mau saya sampaikan. Itu yang dilakukan oleh Prabowo. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Apa yang disampaikan oleh senior saya tadi, Uni Imelda, terkait dengan Prabowo sudah selesai. Pertama terkait dengan penculikan aktivis, 9 orang aktivis itu belum ketemu. Makamnya di mana, dibunuh di mana, itu belum ketemu. Apakah Prabowo terlibat atau tidak? Pada saat itu, Mahkamah Militer memutuskan bahwasanya Prabowo dipecat. Dan Prabowo memang tidak hadir dalam BAP. Kenapa? Karena beliau lari ke Yordania waktu itu. Wanjakti ya. Wanjakti memutuskan beliau dipecat. Dan itu tidak bisa menyandang gelar Letnan Jenderal sebenarnya. Karena tidak ada Letnan Jenderal itu yang dipecat. Nah ini harus dikelirkan. Kenapa tidak ada dalam BAP? Jawabannya karena beliau lari kabur ke Yordania. Siapa yang menjemput beliau hadir datang kembali ke Indonesia? Itu Pak Taufik Kemas atas perintah Ibu Megawati. Itu harus clear. Kalau ini ingin diselesaikan, maka harus ada pengadilan tentang 98 ini harus dibuka kembali. Dan saya yakin Presiden bermasalah terkait dengan kasus ini tidak akan berani untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di 98. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi Presiden Republik Indonesia hari ini, saya yakin Pak Mahfud sudah berkomitmen akan membuka dan menyelesaikan pelanggaran HAM di 98 itu dan akan menghukum siapa yang terlibat. Mungkin itu. Baik, ini biar adil, kita bakal kasih konfirmasi ya ke Kak Imelda, karena ini 02 juga singgung soal masa lalu, 01 juga, 01 masa lalu, 03 juga masa lalu. Kita ke Prof. Alda ya, untuk meng-calling down kan ya Prof. Jadi kayaknya di studio agak kalem, tapi di sini agak hangat. Ya kita kembali ke tema aja. Kalau saya enggak perlu dibahas itu ya. Karena masyarakat bisa nilai sendiri lah ya. Jadi temanya adalah pada bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja, IT dan seterusnya. Jadi saya berharap memang kepada ketiga calon presiden ini bahwa tema-tema ini memang tema-tema yang paling kritikal ya untuk membangun Indonesia Emas 2045 itu. Jadi mau tidak mau tentu apapun ide dari calon presiden itu siapapun presidennya itu harus diakomodir gitu. Karena tidak mungkin apalagi di Minangkabau itu bahasa mau menjadi ya. Artinya gagasan dari masing-masing orang itu bisa diambil gitu. Bukan berarti harus konfrontatif. Gagasan yang bisa diambil dalam konteks membangun bangsa ini dalam konteks bersama ya diambil, bukan berarti kita menjadi calon presiden yang menggunakan gagasan orang lain, tidak juga. Ini kan membangun bangsa kan tidak ada satu kelompok, semua kelompok harus membangun itu gitu. Siapapun presidennya. Jadi kita berharap saling melengkapi, kemudian saling menerima idenya agar Indonesia maju ke depannya gitu. Dan ini yang perlu kita camkan dalam konteks debat hari ini. Mungkin itu Ricky. Baik, terima kasih Prof. Saling melengkapi, setuju nggak audien di sini? Setuju ya, oke. Baik, sementara. Mudah-mudahan terpilih calon presiden yang memang terbaik untuk bangsa ini. Siapapun, karena ini proses yang sudah sesuai dengan konstitusi, kita dukung. Siapapun yang terpilih. Karena begitulah negara dan demokrasi itu bekerja gitu. Itu yang saya sampaikan. Tentu terima kasih kepada Bung Riki ya, membuat acara ini menarik dan saya pikir ini sesuatu yang perlu diteruskan ya, karena nanti ada agenda pilkada lagi. Ya ini barangkali penting ya, ini juga bagian dari proses pendidikan politik bagi masyarakat. Kita berharap sebenarnya partai politik, tapi kan kita tahu partai politik kan tidak melaksanakan fungsi ini secara maksimal gitu. Jadi kawan-kawan di lembaga swadaya masyarakat, kemudian di kelompok-kelompok kepentingan ini penting untuk diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi dan kerusuhan gitu.
Dan kondisi sepertinya hari ini dengan kontestasi yang walaupun di debat ini nampaknya adem ayem ya, tapi sebenarnya di lapangan itu sebenarnya saling tanda kutip mencurigai gitu. Jadi kita minta semuanya elit politik menjelang 10 hari ini ya untuk bertindak sebagai negarawan, menahan diri, menunjukkan teladannya sehingga masyarakat juga merasakan bahwa pemilu itu memang sesuatu yang damai ya, yang bebas, jujur dan adil gitu. Tapi kalau itu tidak bisa ditunjukkan oleh elit politik yang punya kekuasaan, nah ini yang kita khawatirkan nanti dan aparat keamanan perlu ada mitigasi terkait dengan itu. 2019 saja yang prosesnya tidak tegang begini, itu ada juga demonstrasi dan penolakan. Apalagi dengan kondisi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan dari beberapa partai politik ya, bahwa ada kecurigaan, ada penggunaan kekuasaan, ada akses yang tidak adil, sehingga ini juga akan berpotensi untuk melahirkan konflik nantinya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini hanya sebagai ingatan saja kepada aparat penegak hukum bahwa mitigasi konflik pasca pemilu ini penting untuk diwujudkan. Barangkali itu, Ricky. Terima kasih Prof. Message yang penting sekali bagi kita semua pasca pemilu seadem debat ya, karena di grassroots-nya juga agak keras. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kawan-kawan, bagi kami, bagi Nanda pribadi, perjuangan untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan bukan hanya untuk perjuangan partai dan mungkin arahan dari partai, tapi ini adalah perjuangan nafas, perjuangan kita untuk perubahan bagi kita semua. Kawan-kawan, kami dulu mendukung Pak Jokowi pada Pilpres sebelumnya. Bagaimana kami bermimpi nantinya bukan oligarki, bukan pemilik partai, tapi bisa menjadi pemimpin nomor 1 di negara ini. Dan dengan semangat itu kami tetap mendukung Pak Anies Rashid Baswedan yang bukan kader dari Partai Nasdem, PKS maupun PKB ataupun umat, tapi adalah orang betul-betul yang bisa suatu anugerah bagi negara kita, ada anak bangsa yang punya paket lengkap yang luar biasa untuk bisa mewujudkan perubahan yang nyata bagi kita semua. Dan kami minta kawan-kawan, mari ketuk pintu hati kita semua, ketuk pintu hati kawan-kawan yang lain. Apakah persoalan negara ini, persoalan bangsa kita, apakah kita bisa selesai dengan joget-joget saja, hiburan-hiburan yang tidak penting? Apakah kita harus terus menari berjoget di atas tangisan anak-anak yang tidak sekolah, tangisan ibu-ibu yang melihat anak-anaknya belum diberi susu, belum diberi makan, tangisan bapak-bapak yang tidak mendapatkan pekerjaan? Nah, ini kita wujudkan bersama dengan perubahan yang nyata, kolaborasi untuk negeri, untuk bisa sama-sama kita wujudkan dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Ayo kita menangkan tanggal 14 Februari, kita ke TPS, kita coblos nomor 1 itu Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar untuk perubahan yang nyata bagi Indonesia. Dan ini semua bisa berjanji, semua bisa menyatakan luar biasa, semua bisa omon-omon, bilang-bilang ini bisa bikin itu. Tapi tidak semua punya rekam jejak yang luar biasa yang memberikan perubahan yang nyata. DKI Jakarta terasa perubahannya. Kami ingin di Padang pun Sumatera Barat bisa merasakan perubahan yang nyata bagi Indonesia. Dan satu-satunya capres yang berani menolak IKN itulah Pak Anies Rashid Baswedan. Itu bukan kebutuhan kita. Kita masih butuh uang untuk kesehatan. Kita masih butuh uang untuk pendidikan. Kita masih butuh uang untuk kelompok rentan. Masyarakat miskin mungkin banyak programnya, tapi kelompok yang sedikit di atas miskin, rentan, itu banyak yang butuh kita bantu. Dan kesehatan, akses kesehatan, pendidikan, semuanya harus kita berikan. Jangan menambah utang lagi beban negara. Indonesia Emas 2045 jangan hanya menjadikan kita sebagai orang-orang sapi perah untuk melunasi utang-utang yang ada sekarang ini. Terima kasih. Tolak politik uang, tolak bansos tanggal 10 Februari. Ayo sama-sama kita menangkan Pak Anies. Ketuk hati kawan-kawan kita semua untuk memenangkan Pak Anies Muhaimin Iskandar untuk perubahan nyata. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coblos Nanda Satria, Partai Nasdem nomor 5 untuk DPRD Provinsi.
Oke. Baik, kita selanjutnya ke 02 Kak Imelda. Silakan Kak Imelda. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja dari Tanah Datar tadi menyegerakan ke sini karena saya mau hadir dan juga menghormati panitia, yaitu kita berikan apresiasi pada Polstra, kemudian juga Prof. Asrinaldi dan juga teman-teman dari 01, 03 yang sudah hadir. Memang 02 itu pemersatu, tugasnya itu pemersatu 02 itu. Jadi kalau kami dari 02 memang satu hal saja, bahwa kami semua seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tidak boleh mencemeeh, tidak boleh juga melakukan respon-respon negatif meskipun terakhir Pak Prabowo disebutkan sakit, dirawat, padahal berita itu hoaks. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sering kali kami terima, kata Pak Prabowo apa? Senyumin aja. Jadi itulah yang kami lakukan dalam hal program-program yang disampaikan oleh Pak Prabowo menyangkut pendidikan, kesehatan. Itu adalah hal dasar yang kemudian membuat kita mampu untuk bergerak menuju Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan. Salah satunya perguruan tinggi negeri, jika Prabowo berkuasa akan gratis. Itu satu. Yang kedua, pembangunan rumah tadi 1 juta untuk perkotaan, kemudian juga pedesaan dan juga di pesisir. Yang ketiga, yang paling penting buat petani dan nelayan, hutang-hutang rentenir petani dan nelayan itu akan diputihkan, dan untuk para guru honorer mereka akan diberikan uang tambahan gaji sebulan 2 juta rupiah selama 13 bulan sampai dengan pengangkatan. Itu adalah program-program yang konkret. Dari mana? Bukan dari yang disebutkan bansos, kemudian yang disebutkan utang, tapi hilirisasi. Hilirisasi apa? Pertambangan kita. Kita punya nikel, kita punya pangan yang akan dilakukan hilirisasi sehingga dari situ uang kita memiliki dana dari APBN kita, karena Indonesia bukan hanya seperti yang disampaikan tadi sapi perah, tapi Indonesia juga butuh orang-orang Indonesia jauh lebih advance kemampuannya, dan juga kita berharap adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini jangan main games, tapi datang nanti pada tanggal 14 tepat waktu, kemudian cek DPT online, jangan lupa TPS-nya, jangan lupa juga pada saat tanggal 14 itu untuk ngecek di TPS mana, jangan sampai nggak terdaftar. Setelah itu jaga TPS, jangan sampai ada kecurangan di sana. Saya juga berharap tidak ada yang mengatasnamakan nanti ada subuh, kemudian ada di sana bansos di door to door, bukan kita yang melakukan tapi yang lain. Ini kami ingin mengingatkan juga pada paslon lainnya. Dan yang terakhir tentu saja Indonesia itu cukup besar, adik-adik semua. Kita harus siap menang dan siap menang dan siap kalah. Jadi siapapun yang kemudian terpilih menjadi pemimpin kita, kita harus kemudian taat ajas, karena inilah demokrasi. Jangan demokrasi dibajak segelintir orang menjelang pada hari H dengan manuver-manuver politik yang tidak perlu hanya karena ingin kemudian membajak demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024, karena itu perhelatan demokrasi terbesar yang memiliki hak suara adalah rakyat Indonesia. Oke. Jadi sekali lagi saya Imelda Sari, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Saya ingin mengingatkan teman-teman
pesan Ketua Umum kami yaitu Agus Harimurti Yudhoyono bahwa muda adalah kekuatan dan sesuai dengan tagline kami sejak 2023 bulan September, perubahan dan perbaikan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang siap untuk melanjutkan perubahan dan perbaikan itu, bukan hanya milik satu orang atau sekelompok orang yang telah mengkhianati partai kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terakhir kepada Bung Yogi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Hari ini alarm berbunyi. Alarm demokrasi kembali berbunyi. Indonesia darurat demokrasi. Kampus-kampus negeri bersuara. Terakhir Universitas Andalas bersuara. Ada yang salah di negeri ini. Ketika kita bicara keteladanan, harusnya keteladanan itu adalah dicontoh oleh pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Politisasi bansos di mana-mana. Menjelang pemilu ini, menjelang 14 Februari, dilakukan bantuan langsung tunai 600.000. Yang itu peruntukan untuk Januari, Februari, Maret dirapel menjelang pemilu. Itu satu. Yang kedua, hari ini fenomena orang dalam mencari kerja menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Kita harus memilih orang-orang yang tidak melakukan seperti itu. Hari ini salah satu cawapres yaitu Gibran menabrak konstitusi dengan bantuan Anwar Usman yang itu paman beliau melakukan merubah syarat menjadi cawapres dari awalnya hanya 40 tahun ditambah pernah menjabat menjadi kepala daerah. Ini persoalan di negeri ini. Kalau kita biarkan, kalau kita ini anggap sepele, maka generasi muda lah yang akan menjadi korbannya. Kenapa? Fenomena orang dalam ini adalah momok yang menakutkan dalam mencari kerja. Kita berjuang dari bawah, kita berjuang mencari kerja. Tetapi ketika ada koneksi paman, ada koneksi bapak, ada koneksi keluarga, semuanya pupus. Yang ketiga, penyanderaan terhadap demokrasi terjadi. Baru-baru ini di Sidoarjo, kantor bupati itu digeledah oleh KPK. Bupatinya hilang. Besoknya langsung deklarasi Prabowo Gibran. Aman. Ini adalah darurat demokrasi. Nah, apakah ini akan kita biarkan atau akan kita lawan? Apakah kita akan biarkan atau akan kita lawan? Lawan. Jika kita akan melawan ini, maka saya menggemakan di sini salam 4 jari. Salam 4 jari. 1 atau 3. Kita buat Pilpres ini, 2 putaran. Kita buat Pilpres ini 2 putaran. Kita kalahkan calon yang didukung oligarki. Sepakat? Sepakat? Buktikan bahwasanya kekuatan muda itu ada. Kekuatan muda itu bukan menopang orang tua. Kekuatan muda itu bukan dibuat-buat, bukan dikarbit, tapi lahir dari bawah. Lahir dari bawah, seperti kawan-kawan hari ini. Di sini tidak ada anak presiden kan? Nah. Tapi ada nggak yang bercita-cita jadi presiden? Artinya, jika ada yang bercita-cita dari presiden, Mas Ganjar itu adalah anak dari seorang polisi pangkat rendahan. Pak Mahfud itu adalah anak dari pegawai kecamatan. Sama seperti kita. Sama seperti kawan-kawan semua. Harapan itu harus tetap dijaga agar cita-cita kita bisa kita perjuangkan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya juga akan mengapresiasi terhadap kawan-kawan ilmu politik, kawan-kawan Hima Ilmu Politik Universitas Andalas, kepada Polstra yang telah luar biasa untuk mengangkatkan acara yang sangat mencerdaskan ini. Siapapun yang terpilih memang harus kita dukung. Tetapi harus kita catat terpilih dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang culas.
bukan dengan cara yang mengangkangi demokrasi. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Oke. Baik. Karena ini juga adalah debat terakhir. Jadi dalam masa-masa pemilu sekarang, ini juga pertemuan kita yang terakhir. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita lanjutkan. Namun secara prinsip kami penyelenggara Polstra dan Himapol Unan, ini kita sudah coba Prof, debat 1, 2, 3, 4, 5 ini, kita pertemukan 3 kekuatan yang ada di Sumatera Barat dan satu keyakinan kami, ingin kami uji, Sumatera Barat dialektikanya masih hidup apa enggak, Sumatera Barat bisa enggak hidup dalam perbedaan dan alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 kami kumpulkan 3 poros ini semuanya guyup, semuanya perbedaan itu diterima dengan baik dan ini yang kita coba fasilitasi. Kami percaya Sumatera Barat masih tetap menjadi pusat dari pertumbuhan demokratisasi di Sumatera Barat, tidak hanya kita bicara kejayaan masa lampau. Terima kasih pada Prof sudah menyempatkan waktu yang cukup panjang dari habis maghrib sampai larut malam bersama kami, kepada Bung Yogi, kepada Kak Imelda Sari dan Bung Nanda. Ya, dan kepada kita semua yang hadir malam ini, terkhusus kepada adik-adik kami Himapol Unan, boleh tepuk tangan untuk Himapol Unan. Ya, akhirnya tidak hanya berada di Unan, juga turun gunung untuk menghiasi pemilu hari ini. Dan saya dapat bocoran dari Prof Al, ya, yang perlu kita ingat 14 Februari itu bukanlah hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Jadi jangan tidur, jangan larut-larut memperingati Valentine malamnya sehingga besoknya nggak TPS. Datang ke TPS, tentukan pilihannya masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Wow, seru banget ya, Wah, seru banget. Nah, kita tes semangat dulu kalian ada ya. Sih. Kita